Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fawas Felda dari kelas 1B Teknologi Kimia Industri dengan jurusan Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah pengolahan limbah dan lingkungan, di mana materi yang akan saya bahas ini meliputi pengolahan limbah cair berbagai industri, pembuatan kompos, produksi biogas, bioetanol, dan juga biodiesel, di mana keempat materi ini merupakan contoh penerapan teknologi yang bertujuan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan sekaligus meningkatkan pemanfaatan limbah menjadi produk yang lebih bermanfaat dan bernilai. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan pemahaman wawasan mengenai pengolahan limbah tersebut. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Baik, pada industri yang pertama saya akan bahas yaitu tentang industri pangan, di mana yang berjudul Kitosan sebagai koagulan untuk removal warna pada limbah cair industri pangan. Nah, di mana pada permasalahan ini yaitu limbah cair industri pangan mengandung berbagai bahan organik dan juga zat yang sangat berwarna tinggi. Nah, pada penelitian ini warna limbahnya mencapai 1778 platinum kobalt, di mana jauh di atas baku mutu dari 200 platinum kobalt, sehingga perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, pada metode penanganannya digunakan yaitu koagulasi flokulasi dengan kitosan sebagai koagulan alaminya, di mana koagulasi itu merupakan menetralkan muatan partikel agar tidak stabil. Nah, flokulasi itu menggabungkan partikel menjadi gumpalan atau flok agar mudah mengendap. Lalu kitosan itu merupakan biopolimer alami dari kulit udang atau kepiting yang ramah lingkungan dan mampu mengikat zat penyebab warna. Nah, adapun variasi yang diuji pada jurnal kali ini yaitu dosis kitosan 20-40% dan waktu pengadukannya itu dari 15-75 menit. Nah, untuk hasil optimumnya yang didapatkan yaitu diperoleh hasil terbaiknya 30% dosisnya dan juga pengadukannya 45 menit dengan efisiensi pengisiannya sampai 96% sehingga limbah memenuhi baku mutunya. Baik, selanjutnya pada industri pertambangan, di mana jurnalnya itu berjudul Mining Wastewater Treatment Technologies and Resource Recovery Techniques, di mana pada limbah cair industri pertambangan ini memiliki berbagai permasalahan, yaitu limbah pertambangan mengandung logam berat, sulfat, nitrat, TSS, dan garam yang tinggi, sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Nah, pengolahannya tidak hanya bertujuan untuk mengurangi pencemar, tetapi juga memulihkan sumber daya yang masih bernilai. Nah, adapun metode yang digunakannya yaitu yang pertama SAFMIN, yaitu mengendapkan logam, menghilangkan sulfat, karbonasi, dan pemulihan aluminium. Yang kedua yaitu SPARROW, yaitu menggabungkan presipitasi dan juga reversi osmosis, yaitu membran penyaring untuk menghasilkan air bersih. Nah, yang ketiga yaitu biogenic sulfide, di mana pemanfaatan bakteri penghasil hidrogen sulfida untuk mengendapkan logam berat. Nah, yang terakhir yaitu dissolve, yaitu menggabungkan presipitasi, pertukaran ion, dan zero liquid discharge atau ZLD, yaitu sistem tanpa menghasilkan limbah cair. Nah, adapun untuk hasil akhirnya yaitu pada metode SAFMIN sangat efektif menurunkan sulfat, pada metode SPARROW meningkatkan pemulihan air, dan untuk biogenik sulfide efektif menghilangkan logam, serta untuk metode yang terakhir yaitu dissolve mampu memulihkan lebih dari 90% air tanpa menghasilkan limbah cair. Baik, selanjutnya kita akan membahas pada industri pulp dan kertas, di mana pada jurnal ini yaitu pengolahan limbah cair model industri pulp dan kertas menggunakan kombinasi metode koagulasi, flokulasi, iradiasi UV per H2O2 dan elektrokoagulasi. Nah, di mana pada permasalahan ini yaitu limbah cair industri pulp dan kertas mengandung lignin dan senyawa organik yang menyebabkan warna pekat dan kadar COD-nya tinggi, sehingga sulit diolah dan berpotensi mencemari lingkungan. Nah, penelitian ini juga membandingkan efektivitas koagulasi flokulasi UV per H2O2 dan elektrokoagulasi dalam menurunkan warna dan COD-nya. Nah, pada metode penanganannya yaitu
menggunakan dua metode. Yang metode pertama, koagulasi flokulasi menggunakan PAC, dan kitosan dilanjutkan iradiasi UV per H2O2 untuk mengoksidasi senyawa organik. Lalu pada metode kedua ini menggunakan elektrokoagulasi menggunakan elektroda aluminium pada kondisi optimum pH 8 dengan NaCl-nya 600 ppm, tegangan 2 volt selama 40 menit. Nah, adapun pada hasil akhirnya didapatkan koagulasi flokulasi UV per H2O2-nya dapat menurunkan warna sebesar 71%, turbiditas 72%, dan kadar COD-nya 38%. Lalu untuk metode elektrokoagulasi, warnanya turun hingga 91% dan juga kadar COD-nya sampai 83%, sehingga menjadi metode yang paling efektif untuk pengolahan limbah cair ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas pada jurnal industri farmasi yang berjudul Strategi Pengolahan Limbah Industri Farmasi untuk Meningkatkan Kelestarian Lingkungan, di mana permasalahannya yaitu limbah industri farmasi mengandung senyawa farmasi aktif, antibiotik, hormon, pelarut organik, logam berat, dan juga limbah B3 yang sulit terurai serta berpotensi mencemari lingkungan dan juga memicu resistensi antibiotik. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi strategi pengolahan limbah yang efektif dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak pencemarannya. Nah, metode yang digunakan ini melalui berbagai kombinasi seperti pengolahan fisika kimia, pengolahan biologis, active oxidation process, dan juga green farmasi untuk mengurangi pembentukan limbah dari sumbernya. Nah, adapun dari hasil akhirnya tidak ada data efisiensi atau data kuantitatif yang dilaporkan karena penelitian ini merupakan studi literatur atau review. Nah, namun kombinasi teknologi pengolahan dan penerapannya dinilai sebagai strategi yang paling efektif dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya pada industri tekstil, yang dimana jurnal yang saya review yaitu Analisis Pengolahan Limbah Cair Industri Tekstil, Studi Kasus PT Jale Indonesia Tekstil, dan Dampak Terhadap Kesehatan Masyarakat Desa Gemulang, Kecamatan Pacangan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, di mana permasalahannya itu limbah tekstil ini mengandung berbagai polutan berbahaya dan juga dapat mencemari lingkungan serta merusak kesehatan masyarakat. Lalu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja IPAL PT Jale Indonesia Tekstil terhadap kualitas air Sungai Kalisari. Nah, untuk metodenya yang digunakan yaitu dengan kombinasi proses biologis, anaerob, aerob, dan fisika kimia yang meliputi screening, equalization, coating, sedimentasi, koagulasi, flokulasi, filtrasi, dan juga outlet tank. Nah, untuk hasil akhirnya ini, sebagian besar parameter limbah telah memenuhi baku mutu, yaitu seperti suhu, warna, amonia, BOD, COD, fenol, kromium, minyak dan lemak, lalu pH-nya dan juga sulfidanya. Nah, bisa dilihat pada nilainya itu. Dan lalu untuk nilai TSS-nya masih melebihi baku mutu, yaitu sebesar 149 mg per liter, di mana baku mutunya yaitu sekitar 30 mg per liter, sehingga perlu peningkatan kinerja pengolahan. Nah, untuk Sungai Kalisari masih tercemar, menunjukkan adanya berbagai sumber pencemaran lain selain limbah dari PT Jale Indonesia Tekstil. Lalu lanjut pada jurnal industri petrokimia yang berjudul Pengolahan Air Limbah Petrokimia Menggunakan Biokar Termodinamisasi Cangkang Telur sebagai Absorben, sebuah pendekatan teknoekonomi dan berkelanjutan. Nah, pada permasalahan jurnal ini yaitu limbah cair industri petrokimia itu mengandung seperti toluena, silena, dan senyawa hidrokarbon aromatik yang bersifat toksik, sulit terurai, dan juga dapat mencemari lingkungan. Lalu, penelitian ini juga bertujuan mengembangkan Excel Modified Biochar atau EMBC sebagai absorben yang efektif, ekonomis, dan juga berkelanjutan. Nah, pada metode yang digunakan itu dilakukan dengan absorpsi menggunakan EMBC yang dibuat dari biokar lumpur
ipal, dan juga limbah cangkang telur. Nah, kondisi optimum yang digunakan itu pada pH 10, dosis absorbennya 2 gram per liter dengan waktu kontaknya 60 menit. Nah, adapun pada hasil akhirnya didapatkan efisiensi penyisian toluena mencapai 79% dan silena 86%. Nah, absorbennya dapat diregenerasi hingga 5 kali dan dinilai layak diterapkan pada secara skala industri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada pembuatan kompos di mana pemanfaatan limbah organik menjadi pupuk kompos dengan fermentasi zat EM4. Nah, adapun pada latar belakang ini yaitu sampah sayuran rumah tangga dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, limbah tersebut diolah menjadi pupuk kompos menggunakan komposter 2 ember dan bioaktivator IM4 karena metodenya sederhana, ekonomis, dan juga mudah diterapkan dalam skala rumahan. Nah, adapun pada permasalahannya yaitu masalah utamanya meningkatnya jumlah limbah organik rumah tangga, terutama seperti sisa sayuran yang belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, lalu penyebab utamanya seperti kurangnya pengolahan sampah organik di tingkat rumah tangga dan juga sampah organik langsung dibuang sembarangan dan juga menimbulkan bau dan penumpukan. Nah, lalu pada tujuan penelitian ini yaitu mengolah limbah sayuran rumah tangga menjadi pupuk kompos yang bermanfaat menggunakan komposter sederhana 2 ember dan bioaktivator IM4. Nah, untuk metode pengolahannya yaitu menggunakan metode eksperimen sederhana dalam skala rumahan dengan melakukan pengolahan limbah sayuran menjadi pupuk kompos menggunakan komposter 2 ember dan bioaktivator IM4 selama 1 bulan. Nah, pada tahap pengolahannya yaitu yang pertama bisa dilihat pada gambar ini, menyiapkan bahan yaitu penyortiran dan pencacahan limbah sayuran rumah tangga serta menyiapkan komposter 2 ember dan juga bahan pendukung pengomposannya. Lalu lanjut pada pengolahan selanjutnya, aktivasi E4 dengan pencampuran E4 molase bisa menggunakan gula merah dan juga air untuk menghasilkan larutan aktivator yang mempercepat proses dekomposisi bahan organiknya. Lalu yang proses terakhirnya yaitu fermentasi. Nah, limbah sayuran ini dimasukkan ke dalam komposter, lalu diberi larutan aktivatornya, kemudian difermentasi selama 4 minggu dengan pengadukan dan juga pemantauan secara berkala. Lalu didapatkan hasil yang diperoleh di mana pada minggu pertama ini kondisi komposnya warnanya masih dominan hijau, teksturnya mulai melunak serta terdapat aroma fermentasi dan sedikit bau pembusukan. Nah, untuk kondisi airnya, air lindihnya yaitu mulai terbentuk sedikit warna coklat muda. Nah, untuk pada minggu kedua warnanya berubah kecoklatan, teksturnya semakin lunak lagi dan juga volumenya mulai berkurang. Untuk larutan lindihnya yaitu volumenya bertambah berwarna coklat kekuningan. Lalu lanjut pada minggu ketiga, bisa dilihat pada gambar warnanya mulai coklat tua, teksturnya mulai remah dan aromanya pembusukannya berkurang. Lalu jumlah air lindihnya meningkat dan warnanya masih coklat. Nah, untuk minggu keempat ini warna coklat komposnya itu mulai kehitaman, teksturnya remah dan lebih homogen. Lalu aroma menyerupai tanah lembab. Nah, untuk air lindihnya ini volumenya mulai menurun dan juga warnanya agak hitam dan juga memiliki aroma yang lebih stabil. Nah, lalu dari hasil kompos tersebut dicampurlah dengan tanah. Jadi kesimpulan pada pembuatan kompos ini yaitu limbah sayuran rumah tangga berhasil diolah menjadi pupuk kompos menggunakan komposter 2 ember dan E4. Proses fermentasinya selama 4 minggu berjalan dengan baik menghasilkan kompos yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik sekaligus mengurangi limbah organik. Selanjutnya lanjut pada pembuatan bioetanol dari singkong sebagai biofuel alternatif ramah lingkungan.
Nah, selanjutnya pada latar belakangnya yaitu ketergantungan pada bahan bakar fosil mendorong pengembangan energi alternatif, yaitu singkong yang kaya akan pati dapat diolah menjadi bioetanol melalui fermentasi dan destilasi, sehingga berpotensi menjadi sumber energi terbarukan yang sederhana dan juga ramah lingkungan. Nah, adapun untuk metode pengolahannya yaitu menggunakan metode eksperimen dengan melakukan pembuatan bioetanol dari singkong melalui proses gelatinasi, fermentasi, penyaringan, destilasi, dan juga dehidrasi pada skala sederhana. Nah, adapun untuk aplikasi teknik pengolahannya seperti penghalusan, gelatinisasi, fermentasi, penyaringan, destilasi, deshidrasi, dan juga uji nyalanya. Baik, selanjutnya pada tahapan proses, yaitu yang pertama penghalusan, di mana singkong dikupas, dicuci, lalu dipotong kecil, dan diblender hingga menjadi bubur. Nah, pada proses penghalusan ini bertujuan untuk memperbesar luas permukaannya, memudahkan pati keluar, serta mempercepat proses gelatinisasi dan juga fermentasinya. Nah, selanjutnya yang kedua pada proses gelatinisasi, bubur singkongnya dipanaskan pada suhu sekitar 90 derajat selama 25 menit. Lalu diaduk secara berkala selama pemanasannya. Nah, gelatinisasi ini adalah proses pecahnya granula pati akibat pemanasan sehingga pati menjadi lebih mudah diubah menjadi gula sederhana. Lalu selanjutnya proses fermentasi, di mana bubur singkongnya didinginkan hingga suhu ruang setelah proses pemanasan, lalu ditambahkan ragi tape sebanyak 10 gram ditaburi dan difermentasi selama seminggu. Nah, fermentasi itu merupakan proses biologis ketika mikroorganisme mengubah gula menjadi etanol dan karbon dioksida tanpa oksigen. Nah, mengapa sih waktunya yaitu seminggu atau 7 hari? Karena dalam rentang waktu tersebut produksi etanol umumnya sudah cukup tinggi. Nah, jika belum lebih dari seminggu, ditakutkannya menjadi asam asetat sehingga kadarnya menurun, dan bila lebih cepat dari seminggu, ditakutkannya belum terdapat etanol. Nah, yang selanjutnya yaitu proses penyaringan. Nah, proses penyaringan ini untuk memisahkan suatu padatan dan juga filtratnya seperti ampas dan airnya. 2 liter. Bisa. Lalu proses yang kelima yaitu destilasi. Filtratnya dipanaskan menggunakan alat destilasi sederhana, di mana destilasi ini merupakan proses pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Etanol itu memiliki titik didih sekitar 78 derajat Celcius, sedangkan air sebesar 100 derajat Celcius, sehingga etanol menguap lebih dahulu kemudian dikondensasikan menjadi cairan. Nah, pada proses keenam yaitu dehidrasi. Nah, destilat ditambahkan kapur tohor dan didiamkan selama 12 hingga 24 jam. Nah, mengapa sih menggunakan kapur tohor? Karena kapur tohor itu bersifat hidrokopis, yaitu mampu menyerap air. Nah, selanjutnya proses terakhir yaitu uji nyala, di mana bioetanol diuji menggunakan korek api. Nah, yang bertujuan untuk membuktikan bahwa etanolnya dapat digunakan sebagai bahan bakar, dan juga apabila keluar apinya, maka proses bioetanolnya berhasil terbentuk. Lalu pada hasil penelitiannya bisa dilihat pada data hasil pembuatan bioetanolnya, di mana menggunakan singkongnya sebesar 1 kilo dan juga airnya 2 liter. Nah, untuk hasil pengamatan setiap tahapnya yaitu pada proses penghalusan, singkongnya menjadi bubur yang homogen. Pada proses gelatinisasi yaitu bubur menjadi lebih kental dan juga mengalami gelatinisasi. Nah, pada proses fermentasinya warnanya berubah menjadi krem keruh, aromanya khas tape dengan sedikit asam, teksturnya lebih encer. Nah, untuk proses penyaringan, filtrat dan ampasnya berhasil dipisahkan. Lalu pada proses destilasi diperoleh destilat sebanyak kurang lebih sekitar
100 ml dengan aroma khas alkohol. Lalu pada proses dehidrasi yaitu cairannya menjadi lebih jernih dan terbentuk endapan putih. Lalu pada proses uji nyala bioetanolnya dapat menyala saat menggunakan korek api. Nah, pada perhitungan didapatkan rendemen fermentasi sebesar 61,34% dengan rendeman destilatnya sebesar 6%. Lalu untuk bioetanol per kilogram singkongnya didapatkan 0,070 liter per kilo. Untuk faktor-faktor kesalahan yang dapat memengaruhi pada pembuatan bioetanol yaitu meliputi kualitas singkong, penghalusannya kurang sempurna, gelatinisasinya tidak optimal, dosis raginya tidak sesuai, lama fermentasinya tidak tepat, dan juga pada proses destilasinya kurang optimal. Jadi pada kesimpulan kali ini yaitu singkong berhasil diolah menjadi bioetanol melalui metode sederhana, dan dari 1 kg singkong diperoleh sekitar 70 ml bioetanol, sehingga singkong berpotensi sebagai bahan baku energi terbarukan yang ramah akan lingkungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pada pembuatan biogas, di mana biogas itu merupakan gas alami yang dihasilkan dari proses fermentasi atau penguraian bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang hidup tanpa oksigen. Nah, bahan organik yang biasa digunakan pada biogas ini yaitu seperti kotoran ternak, limbah domestik, dan juga limbah pertanian. Nah, pada metode yang digunakan yaitu produksi biogas dilakukan menggunakan metode fermentasi anaerob dengan sistem batch. Nah, adapun pada tahapan-tahapan prosesnya bisa dilihat. Yang pertama itu mempersiapkan alat dan bahannya, di mana pada tahap pertama itu disiapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu seperti galon 15 liter sebagai digester, botol 1,5 liter sebagai penampung gasnya, lalu selang, dan juga sambungan yang harus benar-benar kedap udara agar tidak terjadi kebocoran gas. Bahan yang digunakan yaitu berupa kotoran sapi, air, M4 sebagai bioaktivator yang mengandung mikroorganisme untuk mempercepat proses fermentasi. Lalu pada proses yang kedua yaitu pembuatan slurry. Dibuat slurry yaitu campuran kotoran sapi dengan air hingga menjadi homogen. Setelah itu ditambahkan IM4 dan diaduk hingga tercampur merata. Nah, slurry ini berfungsi sebagai media bagi mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik selama proses fermentasi. Nah, selanjutnya proses yang ketiga yaitu pengisian digester. Nah, slurry yang telah homogen dimasukkan ke dalam digester. Pengisiannya tidak dilakukan hingga penuh, tetapi disisakan ruang kosong atau hand space sebagai tempat penampungan biogas yang terbentuk. Nah, setelah itu digester ditutup rapat dan dihubungkan ke botol penampung gas menggunakan selang agar hasil fermentasinya dapat mengalir ke penampung. Nah, lanjut pada proses keempat yaitu fermentasi anaerob. Pada tahap ini, digester disimpan selama beberapa hari dalam kondisi tanpa oksigen atau anaerob. Selama fermentasi ini, mikroorganisme menguraikan bahan organik melalui 4 tahapan, yaitu hidrolisis, asidogenesis, acetogenesis, dan juga metanogenesis. Pada tahap metanogenesis ini dihasilkan gas metana atau CH4 yang merupakan komponen utama biogas. Nah, 4 tahapan fermentasinya, hidrolisis itu bahan organik kompleks yang diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Untuk asidogenesis yaitu senyawa sederhana diubah menjadi asam organik, hidrogen, dan juga karbon dioksida. Nah, untuk acetogenesis, asam organiknya diubah menjadi asam asetat, H2, dan juga CO2. Nah, untuk proses metanogenesis, yaitu bakteri metanogen mengubah asam asetat serta H2 dan CO2 menjadi gas metana sebagai biogasnya. Lanjut
pada pengamatan tahap kelima yaitu pengamatan. Selama fermentasi dilakukan pengamatan setiap hari. Hal yang diamati seperti meliputi bertambahnya volume atau tekanan gas pada botol penampung, perubahan warna, bau seluri, serta pH apabila dilakukan pengukuran. Nah, pengamatan ini juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan proses fermentasi dan keberhasilan pembentukan biogas. Lanjut, pada hasil akhirnya setelah fermentasi selesai, biogas yang dihasilkan akan terkumpul di dalam botol penampung gas. Nah, gas ini dapat diuji dengan membuka kerannya pada botol penampung dan melakukan uji nyala di tempat yang aman. Jika kandungan metananya cukup tinggi, gas akan menghasilkan nyala api berwarna biru. Selain menghasilkan biogas, proses ini juga menghasilkan sisa fermentasi yang disebut digestate, yaitu digestate masih mengandung unsur hara sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk tanaman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada proses biodiesel, di mana biodiesel itu merupakan bahan bakar nabati yang bersifat cair yang digunakan sebagai alternatif atau campuran untuk bahan bakar mesin. Nah, bahan baku utama pembuatan biodiesel adalah minyak jelantah atau minyak nabati yang mengandung trigliserida. Adapun metode proses pembuatannya itu dengan menggunakan proses transesterifikasi batch, yaitu mengubah trigliserida dalam minyak jelantah menjadi metil ester biodiesel menggunakan metanol dan katalis basah, yaitu NaOH atau KOH. Nah, pada tahapan proses pembuatan biodiesel dari minyak jelantah, tahap pertama yaitu dipersiapkan alat dan bahan, yaitu alat yang digunakan meliputi glass beaker, hot plate dengan pengaduk magnet, lalu termometer, corong pisah, gelas ukur, timbangan, wadah penyimpanan, dan bahannya yaitu minyak jelantah sebagai bahan bakunya, metanol sebagai fraksinya, NaOH atau KOH sebagai katalis, serta aqueous untuk proses pencucian biodiesel. Lanjut pada proses kedua yaitu penyaringan minyak jelantah. Minyak jelantah terlebih dahulu disaring menggunakan kain atau kertas saring. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sisa makanan, kerak, dan kotoran yang masih tercampur di dalam minyak. Lalu proses penyaringan penting agar pengotor tidak mengganggu reaksi transesterifikasi dan kualitas biodiesel yang dihasilkannya akan menjadi lebih baik. Lanjut pada proses ketiga yaitu pemanasan minyak. Nah, setelah disaring, minyak dipanaskan pada suhu sekitar 50 hingga 60 derajat Celcius. Pemanasannya bertujuan untuk mengurangi kandungan air dalam minyak karena air dapat menyebabkan pembentukan sabun atau saponifikasi sehingga menurunkan rendemen biodiesel dan menghambat reaksi transesterifikasi. Lanjut pada proses keempat yaitu pembuatan larutan metoksida. Pada tahap ini katalis NaOH atau KOH yang digunakan dilarutkan ke dalam metanol hingga larut sempurna membentuk larutan metoksida. Larutan metoksida inilah yang nantinya akan bereaksi dengan trigliserida yang terdapat pada minyak jelantah untuk menghasilkan biodiesel. Lanjut pada proses kelima yaitu reaksi transesterifikasi, di mana larutan metoksida kemudian dicampurkan ke dalam minyak jelantah yang telah dipanaskan. Campurannya diaduk menggunakan magnetic stirrer pada suhu sekitar 55 sampai 60 derajat Celcius selama 60 sampai 90 menit. Pada tahap ini terjadi reaksi transesterifikasi yaitu perubahan trigliserida menjadi metil ester atau biodiesel dengan gliserol sebagai produk samping. Nah, untuk reaksi sederhananya itu trigliserida tambah 3 metanol menghasilkan 3 metil ester atau biodiesel ditambah gliserol. Lanjut pada proses ke-6 yaitu pemisahan biodiesel dan gliserolnya. Setelah reaksi selesai, campuran didiamkan selama beberapa jam di dalam corong pisah hingga terbentuk 2 lapisan. Nah, lapisan atas itu merupakan biodieselnya karena massa jenisnya itu lebih rendah. Lalu pada lapisan yang di bawahnya adalah gliserol yang memiliki massa jenis lebih tinggi. Kedua lapisan tersebut dipisahkan.
Lanjut pada setelah proses pemisahan, yaitu proses pencucian biodiesel. Nah, biodiesel yang telah dipisahkan masih mengandung sisa-sisa seperti metanol, katalis, sabun, dan pengotor lainnya. Oleh karena itu, dilakukanlah pencucian menggunakan air hangat secara perlahan hingga air cuciannya menjadi jernih. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kemurnian biodiesel. Lanjut pada proses selanjutnya yaitu pengeringan biodiesel. Setelah pencucian, biodiesel dikeringkan dengan pemanasan ringan sekitar 60 hingga 70 derajat Celcius atau didiamkan hingga seluruh airnya menguap. Pengeringan dilakukan agar biodieselnya bebas dari kandungan air sehingga kualitasnya meningkat dan lebih aman digunakan sebagai bahan bakar. Lanjut untuk hasil akhirnya, produk akhir yang diperoleh adalah biodiesel berwarna kuning bening hingga kuning keemasan. Biodiesel kemudian dapat diuji kualitasnya seperti uji densitas, uji viskositas, dan juga uji pembakaran. Apabila telah memenuhi standar mutu, biodieselnya siap dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar. Nah, itulah presentasi yang saya bahas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.